wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Baik, oke. Kalau saya biasa kalau di kelas, kalau ditanya kabar, jawabnya alhamdulillah luar biasa sehat Allah. Selamat pagi teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, aku senang sekali bisa ketemu teman-teman yang keren banget hari ini. Harus kita syukuri agar kita juga bisa bahagia, karena kan sebenarnya kebahagiaan itu awalnya dari rasa syukur, yang mana di dalam agama Islam sendiri juga diajarkan kita untuk bersyukur. Oke, jadi kenapa sih di bidang pendidikan ini kita harus bisa menghadapi tantangan? Jadi kita harus tahu dulu kekuatan kita sebagai Gen Z. Jadi Gen Z ini adalah arsitek masa depan bangsa Indonesia. Jadi kita sering nggak sih dibilang Gen Z mental lemah, jadi kita dibilang nggak kuat lah kalau kerja gitu kan. Pokoknya kita harus sesuai tujuan awal kita, walaupun terombang-ambing dan tetap santuy aja. Terima kasih Kak. Tepuk tangan semuanya. Jadi atau sudah mengikuti kegiatan organisasi atau perlombaan lainnya di tingkat kampus. Nah, padahal kita sudah mengikuti step by step kita nih Kak, tapi kita masih mempunyai keraguan atau kecemasan dalam diri kita, apakah kita bisa sukses dalam melakukan hal tersebut atau justru malah menjadi bumerang bagi kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget pertanyaannya. Nama panggilannya siapa? Valen. Oke, Valen. Jadi pertanyaan Valen, kita tuh sebagai Gen Z pasti merasa cemas gitu. Jadi bagaimana sih untuk menghilangkan kekhawatiran kita gitu ya Pak? Jadi Valen sudah melakukan step by step untuk organisasi, bahkan bangun personal branding di media sosial juga. Nah, kita sebagai Gen Z, aku juga dulu Gen Z khawatir bisa dapat kerja apa enggak, masa depannya gimana. Cuma dengan ini pelan-pelan teknis banget ya, ganggu. Bisa kelihatan kan ya? Ini nih, kelihatan kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama saya harus ucapin terima kasih buat Gen Z ini. Susuran. Iya enggak? Buat teman-teman yang belum tahu, jadi kalau cewek-cewek hari ini nonton drama Korea, ada era hari itu cowok-cowok terpengaruh budaya Asia Timur, tapi bukan Korea, di Jepang. Bukan anime, bukan. Hentai pasti. Kalau anime 50-50 lah, nah semua itu anime. Tapi hari itu tawuran paling epic, kalah film drama Kumbara. Salah satu tokohnya adalah Takia Gen Z. Oke? Ya. Tapi apa sih relevansinya Gen Z hari ini sama apa yang gue ngurusin pergaulan gue dengan politisi-politisi? Bagi gue pencapaian gue sebagai politisi ya sudah lah. Politisi ketemu sesama politisi biasa-biasa aja. Tapi saat gue bisa masuk ke ruang-ruang publik yang lain untuk juga akhirnya sama-sama melakukan upaya penyadaran. Komunikasi kelas 12. Sebelumnya saya mau tanya langsung kepada politisi. Minta maaf Bapak sebelumnya karena saya ini agak roasting sedikit gitu ya. Pertama, saya pernah membaca yaitu salah satu menteri yang bilang Gen Z itu lemah. Gen Z itu masih berpengaruh sama orang tuanya. Saya berpendapat kalau Gen Z itu sebenarnya enggak kayak gitu. Akhirnya saya pernah speak up, tapi saya kena buzzer. Buzzernya itu hampir 10 orang. Saya dibilang katanya
belajar